semuanya terima kasih sudah menunggu dengan setia dari tadi pagi. Tentunya ini menunjukkan pada Pak Sekjen kita bahwa dia tidak sendirian, bahwa dia tidak berjalan sendiri, dia tidak berjuang sendiri. Kehadiran kita siang hari tadi sampai malam ini adalah pesan pada Ketua Umum kita bahwa PDI Perjuangan tetap tidak sendirian. Kita tetap bisa bergandengan tangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, peristiwa-peristiwa seperti ini sudah berkali-kali dialami oleh PDI Perjuangan. Kita pernah berkali-kali dihajar kiri dan dihajar kanan. Tapi pada ujungnya kita akan menangkan pertarungan ini. Sejarah sudah membuktikan berkali-kali. Kita dihajar kiri, dihajar kanan, jatuh bangun. Tapi di ujung sana kita selalu memenangkan pertarungan politik ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam hari ini kita akan tunjukkan pada seluruh rakyat Indonesia, pada bapak-bapak polisi, pada KPK, bahwa kita adalah partai politik. Kita bukan gerombolan, kita bukan kerumunan. Partai politik harus terpimpin. Betul? Setuju? Sampai hari ini kita akan menunggu instruksi dari Ketua Umum kita apa yang akan dilakukan. Tapi percayalah bahwa apa yang disampaikan Pak Magdir ini bukan akhir, ini awal. Banyak orang malam ini mungkin tertawa terbahak-bahak, tapi pemenang sejati akan tertawa di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita rapikan jalanannya. Kalau tidak keberatan, kita kumpulkan sampah-sampahnya sama-sama. Oke? Kita ingin katakan pada semua orang, musuh kita bukan KPK, musuh kita bukan polisi, musuh kita bukan tentara, bukan siapa-siapa. Musuh utama kita ketidakadilan yang bisa menjelma dalam berbagai bentuk orang. Jelas ya? Oke, jadi dengan segala hormat saya minta kita akhiri acara malam hari ini. Kita sudah menjaga Sekjen dengan sangat baik. Dia tadi saya lihat sangat tegar dan dia katakan pada kami di sini, pada Mbak Nin dan sebagainya, sampaikan pada kader PDI Perjuangan tetap jaga untuk selalu hidup dalam semangat yang kita tunjuk pada. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pulang ke rumah, istirahat dan konsolidasikan baris kita. Barisan kita, rapatkan barisan, bangunkan semua banteng-banteng yang masih lelap tertidur, datangi rumah banteng-banteng yang terpencil, sambil kita menunggu perintah Ketua Umum. Setuju? Setuju? Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong Satgas nanti dibantu, diamankan. Kalau ada pihak-pihak lain yang mau memprovokasi, gak apa-apa, gak usah didengerin. Setuju ya? Setuju ya? Pertemuan kita malam hari ini dilihat langsung oleh Ketua Umum kita. Kita harus berikan dia cerita bahwa anak-anaknya mungkin nakal, mungkin bandel, tapi tetap terpimpin di bawah komando Ketua Umum aja Megawati Soekarno Putri. Ya teman-teman, setelah Hasto ditahan oleh KPK dan memakai baju oranye teman-teman, ya artinya bahwa Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan ya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan teman-teman. Ya memang sudah lama dia ditetapkan sebagai tersangka, baru saja ditahan, dan disitulah ya PDI Perjuangan bergerak bersatu teman-teman. Ya mereka meminta kepada KPK ya karena banyak korupsi-korupsi yang terjadi di negara ini tetapi tidak disentuh oleh KPK. Itu salah satu yang disuarakan oleh PDI Perjuangan, sehingga mereka menganggap bahwa Hasto Kristianto itu ditahan karena ada unsur politisnya. Nah teman-teman, ya kita tahu bahwa bagaimana yang dilakukan oleh PDI Perjuangan setelah Hasto ditahan teman-teman, tepatnya pada
pelantikan para gubernur terpilih di seluruh Indonesia dilantik oleh Pak Prabowo, maka ya di hari yang sama Hasto ditahan oleh KPK, dan yang rencananya ya di mana pada hari ini dilaksanakan retreat ya kepada seluruh kepala daerah teman-teman di seluruh Indonesia di Magelang yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo. Dan tiba-tiba semalam ya ada instruksi dari Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan menginstruksikan kepada kadernya kepala daerah supaya tidak ikut di dalam retreat tersebut ya, ditunda teman-teman ya, karena tentu mereka punya pembahasan yang lain di dalam hal itu ya. Walaupun itu adalah instruksi presiden, tetapi disitulah ya mereka memperlihatkan bagaimana kekuatan dari PDI Perjuangan, sehingga retreat itu ya di Magelang teman-teman ya PDI Perjuangan tidak ikut di sana ya. Artinya kepala-kepala daerah dari PDI Perjuangan tidak ikut. Oke, kita lihat bagaimana masa ini ancam KPK teman-teman. Ya, masa PDIP geruduk gedung KPK beri ancaman bila Hasto pakai rompi oren. Nah, ini yang mereka katakan teman-teman. Ya, simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengancam akan menerobos kantor Komisi Pemberantasan Korupsi KPK apabila Sekretaris Jenderal Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memakai rompi oren dan tidak keluar dari kantor lembaga anti rasuah. Kemudian apa yang mereka katakan lagi, pernyataannya itu dilontarkan orator simpatisan yang memimpin aksi di depan gedung Merah Putih KPK di mana Jakarta Selatan Kamis 20 Februari 2025. Teman-teman, jika Pak Hasto tidak keluar dan pakai rompi, kita geruduk masuk, katanya dari atas mobil komando. Nah, kemudian berdasarkan pengamatan Tempo di lokasi ada sekitar 100 orang yang terdiri atas orang yang berseragam hitam baret merah dan kaos merah bergambar banteng bermoncong putih itu. Nah, kemudian teman-teman, dalam orasinya sang orator menyatakan bahwa Hasto tidak bersalah dan tidak merugikan negara, bahkan dia bukan pejabat negara. Ya, memang teman-teman ya, kasus Hasto ini tidak merugikan negara karena ini adalah kasus suap. Artinya uang pribadi disuap kepada ya komisioner KPU pada saat itu, sehingga tidak menimbulkan kerugian negara. Ya, makanya seringkali dikatakan bahwa kasus Hasto ini politisasi. Ya, PDIP sering mengatakan hal itu karena ya masih banyak dugaan-dugaan korupsi yang lain yang belum disentuh oleh KPK sendiri. Oke. Tidak hanya itu, sang orator juga meminta KPK mengadili mantan Presiden Jokowi dan menyebut KPK adalah produk pemerintahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ya, mereka juga meminta kepada KPK supaya mengadili Presiden Jokowi, teman-teman. Ya, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kita tahu bahwa Pak Jokowi juga ya masuk dalam daftar OCCRP, teman-teman. Ya, yang dimana salah satu namanya tercantum sebagai ya tokoh terkorup dunia. Oke, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan Kamis 20 Februari 2025. Kemudian Hasto tiba di gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada pukul 09.53 WIB dengan mengenakan kemeja putih dan juga jas hitam yang dipadukan dengan celana berwarna coklat muda. Hasto datang dengan didampingi oleh beberapa kuasa hukumnya, antara lain Roni Talapesi dan Magdir Ismail. Kemudian teman-teman, hingga pukul 11.03 WIB, Hasto masih menjalani pemeriksaan sebagai tersangka perintangan penyidikan dan suap terhadap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan yang melibatkan buron Harun Masiku.
Nah, kemudian adalah penyidik KPK pada Selasa 24 Desember 2024 menetapkan 2 orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto, HK, dan Advokat Doni Tri Istiqomah DTI. Kemudian, Ketua KPK Setio Budianto mengungkapkan bahwa Hasto mengatur dan mengendalikan Doni untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel 1. Nah, kemudian teman-teman, Hasto juga diketahui mengatur dan mengendalikan Doni untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina. Nah, HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saiful Bahari, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar $9.000 Singapura dan $38.350 Amerika Serikat pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019 sampai 2024 dari Dapil Sumsel 1, ujar Setio seperti dilansir dari Antara. Nah, kemudian selain itu penyidik juga KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Atas penetapan status tersangka tersebut, Hasto kemudian mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meski demikian, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ju Yamto pada hari Kamis 13 Februari 2025 menyatakan tidak dapat menerima gugatan pra-peradilan status tersangka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hakim mengabulkan eksepsi dari termohon, menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Kemudian menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon kabur atau tidak jelas, ujar Joyanto. Nah, itu teman-teman tentang yang disampaikan tentang kasus dari Harun Masiku dan juga Hasto Kristianto ini, dan Hasto sudah ditahan dan tentu akan dipenjara. Sampai jumpa di video berikutnya.